Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah Total Quality Management Pak Kumedi Yusuf SEMSI, yang kami hormati seluruh teman-teman manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai The International Organization for Standardization dengan anggota kelompok Fajar Agung Prakoso dengan NIM 2019-02-08-038. Latar belakang organisasi standar internasional atau ISO adalah suatu asosiasi global yang terdiri dari badan-badan standarisasi nasional yang beranggotakan tidak kurang dari 140 negara. ISO merupakan suatu organisasi di luar pemerintahan atau non-government organization yang berdiri sejak tahun 1947. Misi dari ISO adalah untuk mendukung pengembangan standarisasi dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya dengan harapan untuk membantu perdagangan internasional dan juga untuk membantu pengembangan kerjasama secara global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan pokok ISO adalah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang kemudian dipublikasikan sebagai standar internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat, NIM 2019-020-8070, kelas malam manajemen. Saya akan mempresentasikan pengertian dari ISO. ISO adalah International Organization of Standardization. Jadi ISO ini bergerak dalam bidang standarisasi dan untuk menguji kelayakan produk Anda di dunia industri dimanapun itu berada. ISO meningkatkan komersial di dunia di mana ia bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar dunia, antar negara, pokoknya semua yang ada di dunia ini. Organisasi ISO adalah pihak yang berperan memfasilitasi perdagangan seperti dinas perdagangan, cuma ini dalam kelas internasional yang mendunia. ISO memberikan spesifikasi kelas dunia dalam berbagai hal, mulai dari produk, pelayanan, sistem, hingga memastikan kualitas dan keamanan serta efisiensi produk ataupun apa yang Anda gunakan saat ini. Produk Jepang, Korea pasti sangat mengendalikan ISO karena ISO adalah tentang pengendalian produk itu layak atau tidak layak untuk dipakai dalam negara manapun. Jenis-jenis ISO. Secara umum ada 8 jenis standar ISO yang dikeluarkan oleh organisasi internasional ini. Banyak yang telah diterapkan di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Beberapa jenis ISO adalah sebagai berikut. Yang pertama, ISO 9001 merupakan sistem manajemen kualitas yang paling banyak digunakan, di mana karakteristiknya adalah pendekatan proses yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen kualitas. Dalam manajemen kualitas ini akan berperan penting dalam ISO 9001 ini. Yang kedua, ISO 14001 merupakan standar yang terkait dengan sistem manajemen lingkungan. Sejumlah aspek yang harus dipenuhi dalam standar ini: mengelola limbah, penghematan energi, penghematan air, dan penghematan bahan bakar. Yang ketiga, ISO 20000 merupakan standar yang terkait dengan sistem manajemen keamanan pangan.
Standar ini ditujukan untuk perusahaan di sektor makanan dan minuman seperti Coca-Cola Company dan lain-lainnya, yang diharuskan untuk melakukan kontrol internal, dan setiap produk harus memiliki proses dan rencana kontrol dalam ISO 2020-2000 ini. Kemudian saya limpahkan lagi presentasi slide 6 dan sampai selesai kepada rekan-rekan yang telah siap dalam mempresentasikan diskusi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Prasetyo akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis ISO. Selanjutnya adalah ISO 27001. Standar ini diterapkan untuk perusahaan di bidang aplikasi, IT dan sejenisnya. Lalu ISO 16949. ISO ini berspesifikasi tentang teknis sistem manajemen mutu di industri otomotif. Konsep standar ini adalah peningkatan berkelanjutan, kontrol rantai pemasok, serta tindakan pencegahan dan perbaikan. Lalu ISO 17025, standar yang berkaitan dengan laboratorium atau lembaga pengujian. Standar ini tujuannya untuk memastikan keakuratan hasil pengujian di bidang kesehatan, produksi, perdagangan, dan perlindungan konsumen. Lalu ISO 28000 merupakan standar terkait sistem keamanan rantai pasokan untuk perusahaan beresiko tinggi seperti tambang, bank, hotel, dan lain-lain. Lalu ISO 5001, standar yang diterapkan pada sistem manajemen energi, sehingga perusahaan memiliki sistem untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan konsumsi energi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari ISO. Yang pertama yaitu perusahaan terdaftar pada lembaga sertifikasi dan diaudit secara periodik. Yang kedua yaitu pelanggan akan mudah mencari pemasok yang bersertifikasi ISO, yang berarti terbuka untuk pasar baru. Yang ketiga yaitu terjadi perubahan positif dalam hal budaya mutu bagi organisasi perusahaan karena terdorong untuk mempertahankan sertifikasi ISO. Yang keempat yaitu sebagai acuan kerja. Yang kelima sebagai bukti pelaksanaan sistem yang diperlukan untuk telusuri ketika terjadi masalah. Yang keenam untuk menghindari perbedaan persepsi dan untuk mendapatkan hasil yang seragam walaupun pekerjaannya berbeda. Yang ketujuh yaitu sebagai catatan untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya yaitu manfaat ISO. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Sebuah perusahaan yang menetapkan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan standar internasional akan menjamin kredibilitas perusahaan. Segala kegiatan yang dilakukan perusahaan itu sudah memiliki standar terbaik. Pada akhirnya, itu akan menghasilkan nilai positif dalam hal kepuasan konsumen. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen berhubungan dengan manfaat kepuasan. Konsumen itu menjadi suatu yang sangat penting disebabkan karena akan membuat mereka lebih percaya kepada perusahaan serta akan menjamin pelanggan setia. Yang ketiga yaitu menjamin kualitas sesuai standar internasional. Tiap-tiap perusahaan yang ingin memiliki sertifikat standar ISO ini harus dengan memulai siklus pasti yang disebut dengan sebutan PDCA atau siklus peningkatan. Siklus tersebut diterapkan pada segala jenis industri yang mana dilakukan proses identifikasi, analisis, serta juga eksekusi suatu penyelesaian masalah untuk menjamin mutu sesuai standar internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Nur Cahyani dengan NIM 2019-0208049 akan melanjutkan mengenai manfaat ISO. Yang pertama yaitu menghemat biaya dengan standar ISO. Sebuah perusahaan itu akan menerapkan sistem manajemen khusus yang biasanya membantu untuk dapat mengetahui kinerja perusahaan. Pada saat ada indikasi bahwa perusahaan akan mengalami penurunan atau produk kita akan mengalami kegagalan,
maka terdapat upaya dalam mengantisipasinya untuk memperbaikinya. Proses tersebut secara tidak langsung akan dapat mencegah terjadinya pemborosan anggaran yang berhubungan dengan kinerja serta juga produk yang buruk tersebut. Lalu, mengoptimalkan kinerja karyawan mengacu kepada prinsip manajemen mutu. Semua standar yang ditetapkan supaya dilaksanakan oleh seluruh karyawan. Hal tersebut biasanya memotivasi karyawan supaya terus menjaga kualitas, efisiensi, serta juga produktivitas mereka sesuai standar ISO yang ditetapkan. Yang terakhir, meningkatkan image perusahaan. Keuntungan yang didapat dirasakan langsung oleh perusahaan dari sertifikasi ISO. Ialah untuk meningkatkannya image atau brand suatu perusahaan menjadi jauh lebih baik, tidak hanya di mata dunia. Jadi, kesimpulan yang kita dapat, ISO merupakan suatu organisasi di luar pemerintah yang berdiri sejak tahun 1947. Misi dari ISO adalah untuk mendukung pengembangan standarisasi dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya dengan harapan untuk membantu perdagangan internasional dan juga untuk membantu pengembangan kerjasama secara global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kegiatan ekonomi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.